Waktu dari janji itu semakin dekat. Perbudakan dan pembebasan bangsa Israel di Mesir telah dinubuatkan kepada Abraham ketika perjanjian Allah dan Abraham dibuat, dan perjanjian itu telah diteguhkan dengan sumpah Allah sendiri. Dalam catatan mengenai perjanjian dengan Abraham itu, kita membaca firman Tuhan kepadanya dalam Kejadian 15 ayat 7. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kemudian dijelaskanlah rincian tentang pembuatan perjanjian itu di dalam ayat selanjutnya. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali di sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Perjanjian itu kemudian dimeteraikan dengan sunat, dan setelah Abraham menunjukkan imannya melalui pengorbanan Ishak, Tuhan menambahkan sumpahnya pada janji itu dengan berkata, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kejadian 22 ayat 16 dan 17. Inilah satu-satunya janji yang atasnya Allah bersumpah kepada Abraham. Sumpah itu merupakan peneguhan dari janji yang telah diberikan sebelumnya. Namun, seperti yang telah kita lihat, janji itu mencakup tidak kurang dari kebangkitan orang mati melalui Kristus yang adalah benih atau keturunan tersebut. Dan kita sudah pelajari sebelumnya bahwa keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh adalah ketika maut dikalahkan. Sebab tertulis, musuh terakhir yang akan dihancurkan adalah maut, agar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi dapat digenapi. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebus mereka dari maut. Hai maut, aku akan menjadi penyakit samparmu. Hai maut, aku akan menjadi pembinasamu. Hosea 13 ayat 14. Barulah pada saat itu janji yang telah disumpahkan Allah kepada Abraham akan digenapi, karena hanya setelah itu seluruh keturunannya akan menduduki pintu gerbang musuh-musuhnya. Hanya melalui kebangkitan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dapat kembali ke tanah mereka. Ketika Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berdiri di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Dia memulai pembicaraannya dengan bukti yang jelas bahwa kebangkitan itu perlu bagi penggenapan janji yang diberikan kepada Abraham. Sebab setelah dia mengulangi janji itu, dia menyatakan bahwa Abraham bahkan tidak memiliki sejengkal pun dari tanah yang dijanjikan itu, meskipun Allah telah berfirman bahwa dia dan keturunannya akan memilikinya. Karena Abraham mati tanpa menerima warisan itu, begitu juga sejumlah besar keturunannya yang sama seperti dia, yang juga memiliki iman. Maka kesimpulan yang tak terelakkan ialah bahwa penggenapan janji itu hanya dapat terjadi melalui kebangkitan. Satu-satunya alasan mengapa begitu banyak orang Yahudi menolak Injil adalah
karena mereka terus mengabaikan bukti yang jelas dari kitab suci bahwa janji kepada Abraham bukanlah janji yang bersifat sementara dan duniawi, melainkan janji yang kekal. Demikian pula pada masa sekarang, kepercayaan bahwa janji-janji kepada Israel untuk diberikan warisan yang bersifat duniawi dan sementara adalah pandangan yang tidak sejalan dengan iman yang sepenuhnya kepada Kristus. Stefanus kemudian mengingatkan kembali firman Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan tinggal di negeri asing, akan ditindas, dan kemudian akan dibebaskan. Lalu ia berkata, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Kisah 7 ayat 17. Kemudian terjadilah penindasan itu dan lahirlah Musa. Apakah yang dimaksud dengan waktu dari janji yang telah Allah janjikan kepada Abraham semakin dekat? Itu adalah bahwa Allah memang merencanakan agar kembalinya Israel dari perbudakan di Mesir menjadi waktu kebangkitan dan pemulihan segala sesuatu. Saat itu disebut waktu dari janji itu sudah dekat. Berapa lama setelah keluar dari Mesir sebelum pemulihan penuh itu akan terjadi, kita tidak bisa mengetahuinya. Tentu saja masih banyak hal yang harus dilakukan dalam memberi peringatan kepada umat manusia di bumi, dan waktunya bergantung pada kesetiaan anak-anak Israel. Kita tidak perlu berspekulasi tentang bagaimana semuanya akan digenapi, karena bangsa Israel tidak setia. Yang penting bagi kita sekarang adalah fakta bahwa pembebasan dari Mesir melambangkan lebih dari sekadar pembebasan jasmani. Itu berarti pembebasan penuh seluruh umat Allah dari perbudakan dosa dan kematian, serta pemulihan segala sesuatu seperti semula. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 13 oleh E.J. Wagoner.